Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arin Alhaq dengan NPM 24782. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu yang berada di chapter 4. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum konfigurasi eh, pada virtual machine di dalam OpenStick. Di sini pada lab ini kita akan membuat add per health disk, volume, snapshot, dan melakukan transfer volume. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah memulai labnya ya teman-teman. Di sini saya akan menjalankan perintah lab VM disk preview start ini untuk menyiapkan environment lab agar semua resource yang digunakan. Langsung saja start, tungguin. Oke, nah setelah selesai kita tungguin apa bagian mana di sini. Oke. Lumayan ya teman, kita tungguin saja sampai si ngebikin ini selesai. Ini enggak lumayan banyak ini. Nah, nanti yang kita konfigurasi ya agak lumayan ya. Oke, baik. Source yang oke, selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya kita masuk ke bagian pertama. Nah, pada bagian pertama ini kita akan login sebagai operator dengan menggunakan perintah secure operator 1 production RC. Oke, langsung saja masuk. Oke, sudah masuk ke operator 1 production. Selanjutnya kita akan masuk membuat pelapor ethernet-nya dulu. Oke, kita langsung saja ke open create-nya. Create. Nah, di sini ada beberapa item yang kita harus punya ya, ataupun kita harus instalasi. Pertama RAM di 2048, selanjutnya di disk 10. Ini terus Apple Mail 5. Oke, terus di fit push 2. Selanjutnya di public review Apple Mail min F JSON. Nanti dia akan menampilkan output JSON-nya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, di sini saya itu membuat pelapor yang bernama review Evermail dengan RAM 2 GB, disknya di 10 GB, Evermail itu di disk 5 GB, CPU-nya kita masih menggunakan 2. Nah, Evermail di sini bersifat sementara, akan hilang jika instansenya dihapus ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai developernya. Kita langsung dengan perintah yaitu secure developer production RC. Developer. Nah, di sini sudah masuk ke developer. Selanjutnya kita akan membuat instansenya. Nah, di sini kita
langsung masuk ke OpenStack server create-nya. Kita masuk. Nah, kita memerlukan beberapa item. Yang pertama yaitu floater review item misal. Oke, nol. Selanjutnya di image RKL8. Oke, selanjutnya di network production network 1. Selanjutnya di key name example key file. Oke, terus di white production server 5 min f json. Oke, dia akan menampilkan outputnya seperti yang di samping ini. Nah, di sini tuh saya membuat instansi yang bernama production server 5 menggunakan yang pertama ada platform review XML, yang kedua ada image real 8, terus di network production network 1, selanjutnya ada Kuiper untuk akses SSH. Oke. Sini emang agak memerlukan waktu. Oke, sudah selesai ya. Terangannya sudah jelas, sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan cek floating IP-nya. Nah, di sini ya, untuk mengecek floating IP-nya, yang pertama itu kita perlu cek yaitu di open floating IP list min f json. Langsung masuk. Nah, di sini sudah terjelas, sudah ada untuk ID-nya, floating IP address-nya di 172.25.1.1.138. Terus verified IP address-nya 0 portnya 0, floating network project-nya. Oke, selesai. Yang selanjutnya masuk ke yang tahap ke-7. Selanjutnya ini kita masuk ke open server add-nya ya. Open server add. Nah, di sini kita bikin attack floating IP-nya ya. Nah, di sini floating IP production dan server 5 dengan IP sudah. Nah, di sini saya membuat floating IP ke instansi agar bisa diakses di luar, dari luar ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke SSH ya. Nah, di sini ya, yaitu di SSH-nya SSH cloud user 172.25.20 250.145. Kita masuk ke SSH-nya. Ini SSH. Coba kita menggunakan IP yang ini ya, yang punya IP kita sana. 25 2 titik 1 3 8 bisa nggak? Coba kita ulangin dari si SSH port ini ya. Jadi kita menggunakan IP-nya kita adalah ini boleh. Nah, coba bisa gitu ya. 1 3 8 gini. Oh, bisa kita coba ulang dari sini ya.
Jadi open stack tag-nya ini tag-nya tadi berapa tadi? Oke, langsung saja kita ke SSH. Nah, masuk ya sudah di cloud user production server 5. Nah, di sini kita langsung masuk ke sudo flash disk 1 L. So, ya di sini sudah kelihatan. Nah, di sini itu untuk mengecek memastikan Evermail itu tersedia di disk ini tersedia, sorry. Di sini tersedia biasanya muncul sebagai dev ataupun VDB. Nah, di sini ya dev atau VDP, VDA ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengecek mount-nya. Nah, di sini untuk mengecek mount-nya ini kita dev -h. Kita cek dev -h. Nah, di sini untuk mengecek ataupun memastikan disk Evermail-nya ini sudah otomatis termount di atau min-nya. Oke. Selanjutnya kita akan logout. Kita balik lagi ke studionya. Selanjutnya kita akan membuat volume. Di sini volume untuk size-nya itu di size 1 production volume file, volume size 1. Nah, di sini sudah terbikin, sini tag mesh. Nah, oke. Selanjutnya kita akan cek status volumenya dengan cara yaitu OpenStack volume list dengan menggunakan kata kunci -c name -c status. Nah, di sini sudah terlihat production volume 1 statusnya unavailable. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya yaitu di tag volume, yaitu untuk membuat server untuk membuat OpenStack add volumenya ya. Kita langsung buat kita. Nah, di sini kita buat production server 5 production volume 1. Sudah ya. Selanjutnya kita akan cek volumenya lagi. Nah, di sini kita caranya yaitu sama, namanya OpenStack volume show. Stack volume show di production volume -1. Oke, di sini sudah terlihat ya. Ini banyak ya. Di attachment ID-nya sudah ada, buat table-nya files ada, description encryption files, LD-nya sudah ada, mungkin namanya di production volume 1, size-nya 1, terus statusnya in use, tipenya triple. Oke, selanjutnya kita akan masuk ya ke date volumenya. Di sini untuk meremove ya, OpenStack server remove.
Nah, di sini ada volume production server production. Ini untuk menghapus volume production server 5 production di volume 1. Oke, sudah ya, sudah terhapus. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membuat snapshotnya, yaitu di OpenStack volume snapshot. Selanjutnya di create volume production volume 1 production snapshot 1. Nah, di sini sudah ada create add-nya di 2026-03. Selanjutnya deskripsinya non, ID-nya sudah ada, namanya production snapshot 1, size-nya 1, statusnya creating, update add-nya non, volume ID-nya sudah ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dashboard ya. Bagian dashboard kita masuk ke Firefox-nya. Masuk, aduh. Kita masuk, kita kasih admin dulu. Di sini kita akses file untuk domainnya developer 1, usernya developer 1. Terus kita ke Red Hat sampingnya ke Postgres. Dan selanjutnya saya login ke dashboard, menggunakan langsung volume. Di tahapan selanjutnya yaitu create transfer masuk. Yang pertama kita masuk ke project ya, project. Selanjutnya ke volume, terus di volumes kita masuk. Baik, saya setelah memahami ataupun mencari-cari ya teman-teman, ternyata tuh kita harus masuk ke project dan di production. Saya tuh tadi kurang fokus di bagian ini, in the project users that in production. Nah, seperti itu. Ini, selanjutnya kita ke volumes masuk. Nah, sudah ada kan production volume 1. Nah, di sini production volume 1. Klik the action menu yang create transfer. Nah, di sini ki action. Nah, kita masuk ke action kan. Nah, klik cari create transfer ini. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke create the volume transfer window enter. Nah, di sini kita kasih nama yaitu production transfer 1. Selanjutnya kita transfer namanya klik volume transfer, klik di sini. Selanjutnya klik download transfer files. Di sini kita download, terus kita save ini ya, save file ini, save in the terminal. Save file in the volume transfer window, check close. Oke, kita close. Ini bisa transfer ya. Setelah kita cek activity files download. Nah, di sini ya. Selanjutnya kita akan mengecek ya di ls-l download dengan sini.
kita akan copy aja ya, bisa nggak ya? Gini, bisa saya kasih dulu dan dulu ls download, kita masuk ke download ya. Selanjutnya kita get ya. Selanjutnya kita masuk ke ini, coba kita copy terlebih dahulu, masuk ke lagi statementnya ini slash slash ini tidak bisa ya. Oke, kita akan coba akali teman-teman. Misalnya kita bertanya, kita renam. Di sini kita ganti namanya log 5 aja ya teman-teman. Kita renam. Oke, kita masuk ke kita sendiri lagi. Terus di wrap 5.txt. Nah, sudah ada ya di sini transfer name, production namanya, transfer name-nya production transfer 1. Terus transfer ID, di sini ID-nya, authorization key-nya di sini sudah ada. Nah, di sini selanjutnya kita akan ya, sudah melihat ya untuk mendapatkan ID dan key-nya sudah tertransfer. Hingga kita pindah ke project selanjutnya, yaitu masuk ke sini ke project volumes. Selanjutnya kita ke accept transfer ini. Resource ya. Terus kita masuk ke volumes. Nah, di sini kita ke accept transfer. Selanjutnya for transfer ID transfer ID di sini. Terus kita sudah klik accept volume transfer, error ini folder ngapa ini teman-teman. Coba ini ID-nya kita harus ini tanpa spasi ya.
Coba-coba. Oke. Hmm. Di sini maksudnya project. Projeknya sudah beres. Beres. Terus masuk ke filenya nih. Filenya saya itu terus kita transfer. Nah, oke. Hmm, tuh transfer ini error kayaknya tuh antara di gede kecilnya sama di dalamnya yang harus error. Coba kita cek bluetoothnya dulu. Itu di sini di sini akan dievaluasi apa aja sih yang belum cek. Nah di file ini nanti aksesnya ini dia tuh cuma kurang di bagian ini. Oke, untuk lab ini kita akan tutup. Lab adalah saya akan mempelajari terlebih dahulu. Oke, untuk ininya kita akhiri terlebih dulu. Ini antara ada problem ataupun ada yang belum saya mengerti. Baiknya saya untuk belajar lagi. Saya akhiri untuk kali ini. Bila ada kata yang tidak pas atau kurang berkenan dan semisal, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.